Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan channel PPKN Indonesia. Pada pagi ini kita akan belajar bersama materi PPKN kelas 11 bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya saya ingatkan teman-teman untuk memberikan like, komen, dan subscribe kepada channel PPKN Indonesia. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman yang lainnya. Oke teman-teman, kita mulai pembelajaran PPKN bab 6 pada pagi ini. A. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep dasar substansi persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kesatuan. 3. Bangsa. 4. Integrasi nasional. 5. Nasionalisme. 6. Patriotisme. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia. Persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wilayah negara yang merdeka dan berdaulat. Bangsa, kelompok manusia yang memiliki identitas bersama dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya, serta sejarah. Selain itu, memiliki asal-usul keturunan yang sama. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersatunya bangsa Indonesia. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar dan penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa yaitu persatuan bangsa perlu terus dibina agar melahirkan kesatuan bangsa. Kesatuan bangsa yaitu suatu kondisi utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentausaan, dan kejayaan. Nusantara. Dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah Nusantara untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Wawasan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi, yang kemudian menjadi mawas. Mawas adalah memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan yaitu cara pandang, cara meninjau, cara melihat. Wawasan Nusantara. Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau-pulau. Antara berarti diapit atau di antara dua hal. Pengertian wawasan Nusantara menurut Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1994. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kesimpulan pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat wawasan Nusantara yaitu kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Karakteristik Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. 1. Negara kepulauan, yaitu suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. 2. Memiliki konsep utama yaitu manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah udara. 3. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. 4. Laut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan lainnya. Konsep kesatuan. Konsep kesatuan meliputi aspek alamiah atau kewilayahan dan aspek sosial meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perwujudan konsep kesatuan dalam aspek alamiah sesuai konsep wawasan Nusantara, sedangkan dalam aspek sosial konsep kesatuan diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan. Cakupan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Senasib dan sepenanggungan adalah perasaan merasa sama satu dengan lainnya. D. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. E. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. G. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, serta diartikan pada kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A.
Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. B. Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. C. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. D. Pancasila diletakkan sebagai satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. E. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum yang berarti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional. G. Bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan negara lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan untuk kepentingan nasional. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Bahwa kekayaan alam wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. C. Kehidupan perekonomian di
1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya sebagai penjelmaan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang selanjutnya membentuk sikap bela negara kepada setiap warga negara. Konsep wawasan Nusantara terdiri atas 3 unsur. 1. Wadah. 2. Isi. 3. Tata laku. Wadah. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya. Bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud suprastruktur politik. Isi. Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang dalam masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional bangsa Indonesia. Isi merupakan realisasi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam suatu peraturan. Peraturan tersebut akan menjadi patokan kehidupan bagi bangsa. Bentuknya seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan peraturan-peraturan pelaksananya. Tata laku. Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia, dan tata laku lahiriah yang tercermin dalam perilaku bangsa Indonesia. Konsep negara kesatuan yang dikembangkan Republik Indonesia. 1. Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang meliputi tanah, air termasuk dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta udara di atasnya secara tidak terpisahkan. 2. Laut dan perairan yang berada di wilayah Indonesia bukan dipandang sebagai pemisah, melainkan penghubung dan pemersatu pulau-pulau di Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara yang bersusun tunggal, artinya baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, maupun pemerintahan dan kekuasaannya menunjukkan adanya kesatuan. 4. Wilayah negara Indonesia terbagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap provinsi memiliki organisasi dan pemerintahan daerah sendiri. Akan tetapi, kekuasaan atau wewenang tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat. Oke teman-teman, demikian tadi belajar bersama bab 6 bagian A. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.